Kembali lagi kita akan membahas terkait dengan topik-topik akuntansi dan kita masih membahas terkait dengan akuntansi biaya. Untuk video kali ini kita akan membahas analisis perilaku biaya. Ya, bagaimana sih biaya itu bisa berperilaku dan kenapa kita perlu menganalisisnya ya? Ini terkait dengan video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya sempat membahas terkait dengan klasifikasi biaya. Dan di sana saya sempat bertanya, apa sih alasan dari klasifikasi biaya? Dan saya sampaikan bahwa penjelasannya akan ada di video ini. Oke, kita langsung masuk ya. Kenapa ya? Kok biaya-biaya ini harus kita klasifikasikan, lalu perilakunya harus kita analisis? Itu yang akan kita bahas yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa melakukan pemisahan biaya kalau biaya-biaya itu tergabung menjadi satu, seperti biaya semi variabel yang sudah dibahas di sebelumnya ya, di mana dalam komponen biaya semi variabel, di dalamnya adalah biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, kita bahas yang part pertama dulu. Mengapa kita perlu menganalisis perilaku biaya dan mengapa kita perlu mengklasifikasikan biaya terlebih dahulu sebelum menganalisis perilakunya. Yang pertama adalah untuk perencanaan. Jadi setelah kita klasifikasi, kan kita tahu nih, oh biaya ini kelompoknya sebagai biaya tetap, biaya ini adalah biaya variabel, atau biaya ini adalah biaya yang ada di dalam kegiatan produksi, biaya ini adalah biaya yang terjadi di luar kegiatan produksi. Kita bisa rencanakan, mau berapa sih biaya yang ada di dalam kegiatan produksi, berapa ya biaya yang dalam kegiatan produksi ini yang terkait dengan tetapnya dan terkait dengan variabelnya, atau biaya apa ya yang ada di luar kegiatan produksi? Mau berapa banyak biayanya nanti untuk kegiatan selling, untuk kegiatan administratif? Nah, apakah nanti dari biaya-biaya tersebut bisa menciptakan sebuah pendapatan yang tinggi juga buat perusahaan? Bisa ditutupi dengan pendapatan yang direncanakan oleh perusahaan? Atau ternyata biaya-biaya tersebut yang direncanakan ini terlalu besar sehingga memaksa pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pun harus dinaikkan targetnya. Nah, itu semua akan dibahas di dalam perencanaan. Selanjutnya adalah pengendalian. Kita lihat misalnya, dalam implementasinya di lapangan. Sudah buat nih perencanaannya, lalu implementasi di lapangan. Oh, ternyata biaya-biaya yang bersifat tetap, misalnya terkait dengan mesin. Mesin ini harus dimanfaatkan kapasitas secara maksimal. Atau sewa gedung, sewa gudang. Kalau sewa gedung misalnya untuk kantornya, sewa gudang misalnya untuk kegiatan produksinya. Bagaimana supaya biaya sewa itu termanfaatkan secara maksimal? Oh, lihat kapasitasnya. Agar nanti biaya yang dibebankan ke unit produk ya, contohnya untuk biaya gudang ya dalam kegiatan produksi. Itu bisa ketika pembebanan ke satu unit produknya tidak terlalu mahal. Karena biaya-biaya tetap yang terjadi dalam kegiatan produksi termanfaatkan secara maksimal. Atau misalnya biaya variabelnya, biaya bahan baku contohnya dalam kegiatan produksi. Biaya bahan baku, gimana caranya supaya dikendalikan? Bahan baku harus termanfaatkan secara maksimal, diolah secara maksimal, jangan sampai ada pemborosan penggunaan bahan baku. Atau adanya kegiatan yang salah, dalam artian misalnya salah produksi, sehingga harus mengerjakan ulang kembali dari awal. Sehingga pastinya akan memerlukan bahan baku yang lebih banyak ketika suatu proses produksi banyak mengandung kesalahan. Nah, kalau misalnya sudah diklasifikasikan, berarti kita akan lebih mudah membuat sebuah perencanaannya, membuat sebuah pengendaliannya, dan mengamati perilakunya. Bagaimana untuk cara pemisahan biayanya? Kalau misalnya sebuah biaya sudah fix, oh dia udah tahu nih, dia adalah biaya fix, biaya tetap. Oh yang satunya lagi adalah biaya variabel, jelas terpisah antara biaya tetap dan biaya variabel. Bisa mudah untuk dikendalikan, dilihat, diamati perilakunya. Tetapi,
Kalau ternyata biaya tersebut terlebur menjadi satu, di mana itu adalah biaya semi variabel yang pada umumnya banyak terjadi di perusahaan, maka agar pengendalian yang bisa dilakukan oleh perusahaan bisa maksimal, harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Mana komponen fixnya atau mana komponen tetapnya dan mana komponen variabelnya. Ada 3 metode dalam pemisahan biaya tersebut. Yang pertama adalah metode tinggi rendah, metode high and low, lalu kemudian metode scatter graph, dan yang terakhir adalah metode least square regression. Yang pada ujungnya, ketiga dari metode ini adalah untuk menciptakan sebuah persamaan garis. Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah total biaya dari total biaya semi variabel ini, yang menggambarkan variabel dependen atau terpengaruh dari variabel X, di mana X ini adalah aktivitas biayanya, ya, jadi dia adalah variabel independen. Aktivitas biaya ini adalah tergantung, kita bisa lihat dari cost drivernya atau pemicu biayanya. Kalau misalnya itu adalah biaya listrik, semi variabelnya adalah biaya listrik, berarti kita akan melihat aktivitas biayanya berdasarkan kilowatt hour-nya atau penggunaan jamnya. Nah, sementara di sini konstanta A menunjukkan nilai dari biaya tetap dan konstanta B menunjukkan nilai biaya variabel per unit atau kemiringan dari kurvanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke Excel untuk mensimulasikan beberapa contoh yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah memiliki 2 contoh. Contoh yang pertama di sini adalah aktivitas dari biaya listrik, ya, yang dimana dasar aktivitasnya menggunakan jam penggunaan jam mesin. Di sini ada aktivitas dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu kemudian contoh yang kedua di sini adalah terkait dengan biaya untuk maintenance satu mesin fotokopi dan ada berapa banyak fotokopi yang dihasilkan. Ini ada pengamatan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Kita bahas terlebih dahulu untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama, untuk metode yang pertama adalah high-low method atau metode tinggi rendah. Dari pengamatan bulan Januari sampai dengan pengamatan bulan Desember, pastikan pengamatan yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini adalah pengamatan yang terjadi pada umumnya. Jadi tidak ada extraordinary case di dalamnya. Misalnya, ada pemadaman massal selama 3 minggu, sehingga pabrik tidak beroperasi. Nah, itu harus dikeluarkan. Jadi pastikan pengamatan yang terjadi adalah pengamatan yang dilakukan dalam proses reguler pada umumnya. Ya, tidak mengandung extraordinary case. Di sini kita lihat dari jamnya atau dari aktivitasnya. Untuk yang high berarti kita ambil yang tertinggi. Yang tertinggi terjadi di bulan Desember, yaitu dengan jamnya adalah 48.000 dan biayanya adalah $680. Saya akan tandai dengan warna oranye. Dan untuk aktivitas jam yang terendah di sini adalah ada di bulan Juli dan bulan Agustus. Dengan kondisinya adalah 26.000 aktivitasnya dan biayanya $500. Saya beri warna hijau. Untuk aktivitas ini ada di 2 bulan ya yang sama, tapi menghasilkan biaya yang sama. Mengapa? Karena biaya di sini adalah biaya semi variabel, jadi mengandung nilai fix dan mengandung nilai variabel. Sehingga ketika jamnya atau aktivitasnya sama, pasti biayanya pun akan sama. Kita akan pindahkan kondisi high berarti adalah $680 dengan tingkat aktivitas 48.000. Dan yang low adalah $500 dengan tingkat aktivitasnya 26.000. Kita akan selisihkan ya. 680 dengan 500 dan jamnya pun kita akan selisihkan 48.000 dengan 26.000. Dari hasil selisih ini kita bisa mendapatkan nilai variable cost per unit. Mengapa demikian? Jika kita lihat
bentuk kurvanya itu adalah demikian. Berarti kan pasti akan ada komponen yang fix dan ada komponen yang variabel. Selisih di sini itu akan menunjukkan kondisi variabel. Ya, jadi kondisi selisih di sini itu adalah akan menunjukkan kondisi variabel. Nah, sehingga bisa kita gambarkan demikian, dan kita bisa hitung berapa biaya variabel per unitnya. Untuk mencari biaya variabel per unit, berarti kita akan bagi nilai dari biaya bagi dengan jamnya. Ketemu nilainya adalah 0,0 sekian, kita bentuk dalam bentuk dolar dengan 4 angka di belakang ya. Jadi ketemu hasilnya adalah 0,0082. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pada akhirnya kita perlu untuk mencari tahu persamaan garisnya. Jadi persamaan garis di sini kan nanti ini adalah biaya fixnya bergerak nanti ke variabel begitu ya. Nah, si biaya fix variabel ini nanti si variabel inilah yang akan kita cari nih persamaan garisnya. Bagaimana persamaan garisnya? Berarti kita lihat di sini Y, total biaya. Kita akan pilih dari kondisi yang high dulu, misalnya. Nah, high. Dari kondisi yang high, Y-nya adalah 680. Y itu menggambarkan total biaya ya. A itu menggambarkan nilai fixnya. A-nya belum tahu. B itu menggambarkan biaya variabel per unit atau tarif biaya variabel. Sudah kita ketahui. Sementara X-nya itu menggambarkan aktivitasnya atau cost driver-nya. Di sini ya cost driver-nya jam. 48.000. Jadi pastikan jangan sampai salah ya, karena biaya 680.000 kita pakai yang high, berarti aktivitasnya juga kita pakai yang high, 48.000. Nah, dengan demikian, jika Y sama dengan A plus BX, di mana Y sudah diketahui 680 dan A belum diketahui, sementara BX sudah diketahui senilai 392,73, maka cara untuk mencari nilai A adalah dengan mengurangkan nilai Y dengan BX. Jadi ini kita sudah dapatkan ya nilai A-nya adalah 287,27. Ya, jadi 287,27 kalau ditambah 392,73 hasilnya harus 680. Jadi untuk persamaan garisnya di sini adalah Y sama dengan A, yaitu 287,27, ditambah B-nya adalah ini ya, variable cost per unit, yaitu 0,0082 yang dikalikan dengan nilai X-nya. Di atas sini saya sempat tuliskan nih, kalau total cost itu sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Total cost di sini adalah menunjukkan nilai dari semi variable cost. Nah, semi variable terdiri dari total variable dan total fixed ya. Si A tadi yang kita cari ini adalah menggambarkan nilai total fixed cost. Sementara BX itu menggambarkan nilai total variable cost. Ketika ditambahkan akan menghasilkan Y yang merupakan total cost. Bagaimana untuk kondisi low-nya? Kondisi low di sini harus menciptakan hasil yang sama. Jadi harus punya persamaan garis yang sama ya. Kita cek Y-nya 500. A-nya kita belum tahu.
BX-nya adalah tarif dikali aktivitas. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya, berarti kita bisa cari tahu nih nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 500 kurangi 212,3. Nah, hasilnya sama. Jadi persamaan garis yang tercipta pun akan sama. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua, di sini data biaya dan data aktivitasnya hanya sedikit ya. Kita lihat dari sini aktivitas yang tertinggi adalah di minggu keempat, dan aktivitas yang terendah adalah di minggu yang pertama. Sama, langkah yang pertama adalah kita akan selisihkan antara aktivitas yang tertinggi dengan aktivitas yang terendah, biaya tertinggi dengan biaya terendah. Kita selisihkan ya keduanya. Dari hasil selisih ini, kita bisa menemukan nilai dari variabel cost per unit, yaitu dengan membagi biaya dengan unitnya. Didapatkan hasilnya 100. Lalu kemudian, sama di sini kita mulai, misalnya saya mulai sekarang dari low dulu. Y-nya saya ingin yang low, berarti kita lihat Y yang low, total biaya yang low. A-nya kita belum tahu, B-nya kita sudah tahu 100, ya, variabel cost per unit kan, dikali dengan aktivitas ya 5.000. Nah, berarti, ini mohon maaf ya, rupiah kan. Berarti kita bisa cari nilai A-nya sama dengan 900 kurangin 500, 400. Sehingga persamaan garis yang tercipta adalah Y sama dengan A, 400.000, ditambah B itu adalah variabel cost per unit, dikali X. Kita cek ya, sama tidak dengan kondisi di height. Ya, berarti Y-nya adalah 1.400.000. B-nya adalah 100 yang kita kalikan dengan aktivitasnya 10.000 di sini ya. Berarti nilai A bisa kita cari dengan 1.400.000 dikurangi 100. Nah, hasilnya sama 400.000. Sehingga persamaan garis yang tercipta pun Y sama dengan 400.000 ditambah 100. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu scatter graph. Untuk metode scatter graph, berarti kita akan menggambarkan bentuk grafiknya. Nah, antara biaya dengan jam, kita akan hubungkan titik-titiknya. Pada kurva, sumbu Y itu adalah menggambarkan biaya. Sementara sumbu X itu menggambarkan aktivitas atau jamnya kalau untuk biaya contoh 1. Titik-titik tersebut berarti adalah X, Y, aktivitas, biaya. Kita akan gambarkan titik-titiknya. Dari titik-titik tersebut akan kita garis rata-ratanya. Itu yang nanti akan menciptakan persamaan garis kalau digambarkan dengan metode scatter graph. Metode scatter graph ini akan sangat mudah jika dibuatnya adalah dengan menggunakan software. Salah satunya adalah dengan menggunakan Excel. Kita bisa dengan mudah menggambarkannya ya dengan bentuk scatter graph dengan kondisi di sini tadi untuk sumbu X di sini adalah jam, sementara untuk sumbu Y di sini adalah biaya. Nah, nanti dari kondisi ini berarti adalah contoh 1 ya.
contoh 1 di sini kita bisa menggambarkan bentuk garisnya. Jadi dari garis ini kita akan melihat bentuk persamaan garisnya. Nah, bentuk persamaan garis yang pertama di sini adalah Y sama dengan 0,0044X, berarti ini X itu berarti menggambarkan BX ya. BX ini adalah biaya variabel, dan biaya fiksnya adalah 414,82. Nah, kita lihat untuk yang contoh yang kedua, sama kita akan lakukan demikian juga. Kita akan buat scatter graph-nya. Ini berarti contoh 2. Kita akan edit datanya. Ya, di mana kondisi dari kondisi dari X itu adalah fotokopi aktivitasnya. Sementara kondisi dari Y itu adalah biayanya. Lalu kita akan gambarkan garisnya. Nah, di sini tercipta persamaan garisnya adalah 100X ditambah 400.000. 100X ini menggambarkan BX, ya, total variable cost, dan 400.000 ini menggambarkan total fixed cost. Untuk metode yang terakhir, ini adalah metode least square. Metode least square ini akan sangat cepat dihitung kalau menggunakan software. Nah, karena kita di sini adalah software yang kita gunakan hanya Excel, jadi bukan software statistik, jadi akan kita hitung dengan menggunakan tabel seperti ini. Ada 7 kolom di sini. Kolom yang pertama adalah kolom biayanya yang kita pindahkan tadi dari data soal. Dan kolom ketiga adalah jam mesinnya alias cost driver-nya atau aktivitas yang kita pindahkan dari data soal juga. Nanti kita akan hitung yang kolom kedua itu adalah selisih dari rata-rata biaya. Jadi yang pertama kita akan hitung rata-rata biayanya. Kita hitung rata-rata biayanya. Kita dapatkan hasil 570 dan kita selisihkan nilai biaya kita kurangkan dengan nilai selisih. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya kita hitung nilai biaya di sini, kita akan kurangkan dengan selisih. Nilai biaya di sini kita kurangkan dengan nilai selisih. Kita kurangkan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Kita sudah dapatkan hasil ya. Masing-masing nilai dari selisihnya. Nah, lalu kemudian jangan lupa ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan. Ini yang dijumlahkan hanya data dari Januari sampai dengan Desember. Nah, hasilnya harus 0. Jadi hasilnya memang harus 0. Bagaimana untuk yang jam mesin? Sama, kita cari dulu selisihnya. Kita cari ya, average-nya kita dapat 35.000. Kita selisihkan nilai jam mesinnya dengan rata-rata. Nilai jam mesinnya kita selisihkan dengan rata-rata. Begitu seterusnya. Ya, nilai jam mesin kita selisihkan dengan rata-rata. Sampai bawah. Oke, kita jumlah. Jam mesin kita jumlah. Untuk selisih rata-rata juga kita jumlah dari Januari sampai dengan Desember. Hasilnya harus 0. Nah, hasil dari selisih rata-rata ini kita kuadratkan. Berarti ini diangkatkan 2 ya, dikuadratkan. Semua sampai bawah kita kuadratkan. Lalu kemudian
Kita jumlah lagi. Untuk kolom ke-6 adalah kita mengalihkan hasil perhitungan di kolom 4 dengan hasil perhitungan di kolom 2. Kita kalikan. Kita jumlah lagi. Kolom ke-7, kita mengkuadratkan kolom 2. Kita kuadratkan di sini ya. Kita total. Nah, udah ya, udah jadi nih. Untuk bentuk persamaannya di sini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai dari Y adalah rata-rata biaya, nilai dari X adalah rata-rata pemicu biaya, dan nilai dari B adalah total kolom 6 dibagi total kolom 5. Oke, kita cari dulu ya nilai B-nya. Berarti di sini nilai B adalah nilai dari total kolom 6 dibagi nilai dari total kolom ke-5. Didapatkan hasilnya, ini karena total kolom ke-6 kan hasil perkalian kolom 4 dikalikan kolom 2, berarti ini hasilnya pasti dia adalah dolar. Berarti kalau misalnya dibagi pun, ini hasilnya juga adalah dolar. 4 angka di belakang koma ya. Nah, lalu kemudian kita carilah Y adalah rata-rata biaya. Tadi kita udah hitung rata-rata biayanya 570. BX itu berarti perkalian B dengan X. X itu adalah rata-rata pemicu biaya. Kita udah hitung tadi 35.000. Sehingga nilai A bisa kita cari dengan cara mengurangkan nilai 570 dengan 155,17. Nah, kemudian didapatkanlah hasilnya adalah 414,824. Artinya kalau kita bentuk persamaan garis, Y sama dengan A, A-nya adalah 414,824 ditambah nilai B 0,0044 yang dikalikan dengan X. Ini contoh 1. Sekarang coba kita kerjakan yang contoh 2. Untuk contoh 2, sama kita harus cari selisih dari rata-rata biaya. Berarti kita cari average-nya dulu atau rata-rata dari si biaya. Lalu kemudian kita selisihkan. Kita selisihkan dengan selisih biaya tadi. Lakukan itu ya semuanya. Berarti kita selisihkan dengan selisih biaya. Kita selisihkan dengan selisih biaya. Dan seterusnya. Jangan lupa kita total. Kita total, tapi ingat hanya yang data dari minggu pertama sampai minggu keempat. Hasilnya harus 0. Kita kerjakan kolom keempat, kita cari dulu rata-ratanya. Lalu kita selisihkan antara biaya dengan si rata-rata itu. Kerjakan sampai akhir ya. Oke. Lalu kita jumlah. Ini juga kita jumlah. Kondisi dari minggu pertama sampai keempat harus 0. Kita kuadratkan hasil dari yang kita dapat di kolom keempat. Berarti kita akan pangkatkan dengan 2. Kita jumlahkan lagi. Kita kalikan hasil kolom keempat dengan kolom 2. Kita jumlahkan lagi.
karena ini kolom keempat dan kolom kedua, kolom keduanya adalah biaya, berarti ini hasilnya adalah biaya. Lalu kita kuadratkan kolom ketujuh. Kolom kedua. Kita kuadratkan kolom kedua. Udah jadi, kemudian kita mulai untuk masukkan ke persamaan garisnya. Sama ya, di sini nilai B. Kita cari dulu nilai B-nya dengan membagi total kolom ke-6 dibagi dengan total kolom ke-5. Nah, didapat hasilnya adalah Rp100. Lalu Y itu adalah rata-rata biaya. Rata-rata biayanya kita sudah dapat. A-nya kita belum tahu. BX-nya adalah B dikalikan dengan X. X rata-rata pemicu biaya di sini berarti jumlah fotokopi. Rata-ratanya 7.500. Didapatkan hasilnya. Tinggal kita kurangkan. Hasilnya adalah 400. Sehingga bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan 400.000 ditambah dengan B-nya 100X. Ini adalah bentuk persamaan garisnya. Kalau kita amati dari tadi ya, sedari tadi, kita lihat dari yang contoh pertama ya. Contoh pertama, ini 287,27 tambah 0,0082X. Berbeda ya ketika contoh pertama ini dibentuk scatter. 414,82 tambah 0,0044X. Tapi untuk least square sama hasilnya. Berarti bisa dikatakan sebetulnya kalau kita menggambar scatter dengan tepat, menggambar titik-titik di scatter ini dengan tepat, kita akan menghasilkan persamaan garis yang sama dengan least square. Tapi kalau ketika kita menggambarkan titik-titik ini dan menggarisnya tidak tepat, menggaris rata-ratanya ini tidak tepat, maka hasilnya berarti yang di scatter ini akan menjadi tidak tepat. Tapi least square ini pasti akan memberikan hasil yang paling akurat karena kita benar-benar menghitungnya satu persatu. Sementara high low ini juga berarti tidak bisa memberikan hasil yang akurat, jadi kurang akurat. Karena dia hanya mencuplik data tertinggi dan terendah. Tetapi tidak menjadi persoalan kalau data biayanya itu hanya sedikit. Mau menggunakan konsep perhitungan metode apapun, persamaan garisnya akan sama. 400.000 plus 100x. Di scatter pun 400.000 plus 100x. Dan di least square pun 400.000 plus 100x. Jadi kalau misalnya datanya sedikit, mau menggunakan cara apapun hasilnya akan sama. Tapi kalau datanya banyak, maka akan lebih akurat dengan menggunakan least square. Sekian terkait dengan penjelasan video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam.